Shalom semuanya, puji nama Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam pendalaman ajaran kali ini. Dan tentunya seperti biasa saya tidak akan sendirian. Dan hari ini ada tamu spesial nih, ada Pendeta Jemi Waroka. Apa kabar Pak? Baik ya. Puji Tuhan, Ya, sehat-sehat puji Pak Tuhan. ya. Sehat, puji Tuhan. Mungkin boleh diperkenalkan mungkin Pak ya pelayanannya, backgroundnya selama ini. Karena kita hari ini temanya cukup asik nih. Ya betul. Ya, saya Pendeta Jimmy. Saya melayani di Gereja Kalam Kudus Malang. Oh, oke. Dan namun banyak juga berkecimpung di sekolah, karena di Kalam Kudus ada juga sekolah. Sekolah Ada di Malang. Ya, ada 3 lokasi dan saya juga melayani di sekolah. Oh, Itu oke. mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Oke. Dan hari ini tuh kita cukup unik temanya ya, cukup menggelitik juga. Karena apalagi di zaman-zaman sekarang yang dimana banyak gereja-gereja bermunculan dan juga ada orang-orang yang pekerja-pekerja ini digalakkannya kan entrepreneurship gitu ya. Kalau mungkin dulu orang kuliah pengen jadi apa ya, kerja misalnya jadi arsitek, jadi dokter, jadi apa, lebih ke apa ya, profesional bekerja gitu ya, untuk pengen kerja kantoran. Sekarang kan entrepreneurship buka bisnis gitu kan ya. Jadi temanya berbisnis sambil bertuhan. Tema yang menarik ya. Tema yang menarik. Ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita berdoa dulu Pak ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini kami boleh belajar bersama Tuhan bagaimana kami menjalani hidup bersama dengan Engkau, terutama bagi kami yang berbisnis Tuhan, dan bagaimana kami menjalankan bisnis kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kau pimpin perbincangan kami dari awal hingga akhir nanti Tuhan, dan biarlah dapat menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Pak, kalau ngobrolin misalnya kita ngomongin tentang bisnis yang sama Tuhan, ini kan kalau dari temanya kan kayak berbisnis bertuhan, kayak sesuatu yang dua hal yang beda banget, kayak terpisah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Alkitab gitu misalnya ngelihat itu kayak gimana Pak ya? Ya, mungkin kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan gitu ya, harusnya kehidupan kita itu holistik. Oke. Ya, kehidupan kita itu holistik yang dalam arti tidak dipisah-pisahkan. Gitu ya, tidak dipisah-pisahkan, mungkin secara mudah gitu, untuk mudah dimengerti itu. Misalnya kalau ini urusan duniawi, ini urusan rohana gitu ya. Dan seringkali kan akhirnya karena konsep itu membuat banyak orang, termasuk tidak sedikit orang Kristen, memisahkannya juga. Padahal Alkitab mengajarkannya, tidak memisahkan itu. Misalnya seperti di Kolose 3 ayat yang ke-17 gitu ya. Saya bisa bacakan. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui dan kepada Allah Bapa. Jadi semuanya itu merupakan sesuatu yang utuh yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, termasuk bisnis. Termasuk pekerjaan. Jadi benar-benar sebenarnya semuanya itu literally semua. Nggak bisa kayak dikotak-kotakin. Betul. Cuman kenapa dikotak-kotakin? Karena seringkali dunia menilai bahwa tidak mungkin mencampurkan nilai-nilai kebenaran dengan bisnis. Karena kalau itu dicampurkan, bisnis tidak akan berhasil. Bisnis tidak akan sukses. Kita akan rugi. Persepsi inilah yang tidak sedikit juga kemungkinan ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena dunia sudah kayak nge-build perspektifnya, kamu kalau nggak gini ya nggak bisa. Betul, nih pasti kalah sama yang lain. Betul. Akhirnya jadi takut gitu ya. Ya, tapi Alkitab tidak sedang atau mengizinkan atau membenarkan pengkotakan ini ya.
Alkitab mengajarkan bahwa itu holistik, semua yang kamu lakukan. Ya, itu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kalau saya ketemu dengan anak muda, jangan-jangan ya saya seringkali bergurau, saya katakan ketika kamu berpacaran, itu pun adalah satu aspek yang kamu harus memuliakan nama Tuhan. Betul. Apapun yang kamu kerjakan, termasuk bisnis berarti kalau ya, dalam konteks ini ya. Iya, dalam konteks ini gitu ya. Oke. Kan kadang kan kayak kita kalau orang tuh ngomongin bisnis pengen maju, ada istilahnya kayak rebate gitu ya, kayak bisa tiba-tiba orangnya minta cashback lah istilahnya kalau kita dealing. Aku golin tapi aku dapat berapa. Kadang kan ada deal-deal yang kayak gitu yang sebenarnya ya bentrok ya sama nilai Kristen kita gitu kan ya. Apakah mungkin di Alkitab itu ada panduan kayak misalnya how to do your business 101 misalnya kayak gitu? Mungkin kalau berbicara panduan di Alkitab begitu ya. Saya percaya bahwa nilai-nilai yang ditulis oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, itu begitu banyak panduan tentang bagaimana kita itu bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan saya percaya termasuk bisnis. Misalnya, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Ya kita harus rajin, gitu kan ya. Atau yang kalau jangan kamu makan kalau kamu tidak bekerja. Paulus mengatakan juga. Jadi ada panduan-panduan yang bisa menjadi prinsip, bukan teknis. Tapi prinsipnya itu ada. Jadi value yang sudah ditanamkan sama Tuhan, kalau kita belajar benar-benar ikut Tuhan, itu yang membentuk setiap langkah yang diambil dalam bisnis itu sendiri gitu ya. Betul. Jadi misalnya belajar hard work, tadi kan belajar dari semut, terus misalnya jujur. Ya, betul. Terus ya kita harus tough dalam segala kondisi. Integritas, terutama kalau urusan-urusan yang kayak gitu tadi, misalnya kita ya tahu sendirilah dunia bisnis yang kejam, kiri kanan senggol-senggolan gitu kan ya. Dan juga bahkan simple kayak mungkin kayak mengampuni juga bisa gitu kali ya. Kalau kita misalnya nih diserang apa sama orang lain, difitnah atau apa, bagaimana kita harus memperlakukannya gitu ya. Alkitab juga menolong kita untuk betul melakukan itu. Cuman yang sering terdengar kayak di masyarakat tuh ya, waduh orang jujur nih kalau bisnis ya disikat orang lain semua. Iya. Ya, cuman itu kan kadang ya realita yang terjadi gitu ya. Ketika kita memilih untuk jujur, akhirnya kalah. Akhirnya ditipu orang. Itu gimana Pak? Maksudnya yang bisa disampaikan ke orang-orang yang mengalami kayak gitu? Yang pertama, saya itu ingin kita itu menyadari bahwa kejujuran, misalnya ini ya konkret, kejujuran itu tidak identik dengan kebodohan. Seringkali, kalau kita jujur kenapa kok ajur gitu ya. Menurut saya jujur itu tidak identik dengan kebodohan. Kita tetap harus cerdik. Karena itu di Matius juga Tuhan mengajar, aku mengutus kamu ya domba seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu tuluslah seperti merpati, berhenti titik, enggak. Cerdiklah seperti ular. Jadi ketika kata jujur itu diidentikan dengan kebodohan, sepertinya memang mana bisa kita akan sukses. Tapi ketika seseorang yang jujur, gitu, dia tidak bodoh harusnya. Apa menurut saya konyol ketika saya membeli barang kepada Pak Samuel. Berapa Pak ini harga pokoknya? Pertanyaan saya yang salah kan, yang tidak etis. Iya kan? Apakah ketika Bapak tidak mengatakan berapa harganya, Bapak tidak jujur? Oh tidak. Bapak bisa mengatakan saya mengambil untung yang pantas. Saya yakin barang saya ini baik, sesuai. Itu kejujuran buat saya.
Tapi kalau barang Bapak palsu, nah itu baru itu tidak nggak jujur. Tapi seringkali itu tadi kita menyalahkan, kita membatasi kejujuran itu identik dengan kebodohan. Bahkan seringkali mungkin orang yang murni, tulus, identik dengan mudah dibohongin. Saya tulus, saya murni bisnis ini. Tapi bukan berarti saya mudah untuk dibohongin gitu ya. Saya harus cerdik juga. Karena itu saya percaya kitab ini menuntun kita secara prinsip. Karena itu lebih dari 25 kali Tuhan Yesus berbicara tentang uang di Injil. Lebih dari 25 kali topik tentang uang, kekayaan, dan yang setara itu. Berarti hal ini penting untuk diketahui oleh orang-orang percaya. Ya mungkin lebih kayak kita tuh bukan, misalnya nih, kadang tuh ada orang yang takut ngambil margin. Ya. Karena nanti dipikir ngecuannya nih keterlaluan, nipu orang dengan harga. Padahal kan kalau ngomong misalnya luxury goods kan memang mahal. Kalau dicari HPP-nya berapa ya bisa jadi sama aja, cuman ditempelin merek doang bisa jadi mahal. Itu kan dia ngambil margin gede untuk ada value lain yang dia jual kan gitu. Betul. Kan. Tapi ada orang sudah ketakutan padahal dia punya value, tapi dia jadi nggak berani ngambil langkah untuk bisa dapat lebih gitu ya. Padahal ya itu sebenarnya ya jujur-jujur aja karena dia pengen menghargai value dia. Betul. Ya mungkin dengan pengalaman, kalau saya dari Pak Samuel sendiri kan dengan dalam posisi bisnis ada hal-hal tertentu yang memang nggak bisa value-nya tidak bisa terus orang lain itu ingin menilai, loh itu kok tinggi, kok aku yang ini kok value jualku kok untuk misalnya marginnya tipis gitu ya. Ya karena memang ada sesuatu yang berbeda, nggak bisa head to head gitu ya. Ya bukan berarti dia tidak menjalankan nilai Kristiani gitu ya, karena dia tahu value dia berapa kan gitu kan. Dan kadang kan orang ngomong, ikut Tuhan ini pasti berhasil. Apalagi ada kayak misalnya berpegang sama ayat apapun yang kamu lakukan akan berhasil, tapi berhenti di situ doang, nggak ngelihat sebelum dan setelahnya, cuman kalimat konteks. Cuman kalimat itu doang. Tapi terus habis itu ketika ketemu kegagalan, ketemu apa, terus habisnya jadi bersungut-sungut sama Tuhan gitu ya. Kenapa kok aku bisnis ini, aku sudah Kristen loh, masa aku udah pelayanan loh, masa nggak berhasil sih? Itu gimana Pak kalau ngelihat yang kayak gitu? Yang pertama saya ingin berbicara soal sebagai anak Tuhan, gitu, orang percaya, mungkin kita harus menyadari jangan alergi dengan kata persaingan. Ya, itu seperti sebuah kompetisi. Berkompetisilah yang sehat. Saya ingat sekali saya pernah membaca dari pakar kepemimpinan John Maxwell juga, dia mengatakan tidak mungkin lari 100 meter itu di bawah 10 detik rekor dunia jika tanpa kompetisi. Benar. Jika cuman lari sendiri, ya dia tidak akan mencapai the best waktunya. Namun ketika ada kompetisi lah yang membuat seseorang itu akan memberikan dengan lebih baik. Jadi jangan alergi. Tetap ada persaingan. Bahkan saya khawatirnya malah gereja sekarang bersaing. Ikut bersaing. Gitu ya. Kalau itu ngomong yang lain ya. Tapi di dalam bisnis, di dalam, bahkan kalau saya itu sempat ngobrol dengan anggota teman saya gitu, saya bilang, saya kadang-kadang ngomong, apa sih yang di dunia ini tidak transaksional? Hampir seluruh aspek transaksional. Cuman satu yang tidak, keselamatan. Karena itu anugerah, pekerjaannya Tuhan. Yang lainnya pasti ada transaksi, ada transaksionalnya. Di dalam konteks tertentu ada persaingannya. Cuman kita dipandu, harus jujur, harus berintegritas gitu ya. Tapi kompetisi akan menolong kita menjadi lebih baik. Berarti ketika Pak Samuel membuka usaha, gitu ya, memangnya tidak bertujuan untuk berhasil? Ya pasti. Iya dong. Tujuan kita berhasil, tujuan kita untuk supaya sukses. Hmm. Tujuan kita untuk supaya kalau lebih konkret ya dapat untung di situ.
Ya. Ya kan? Nah, ketika tujuan itu ada, ya jangan alergi. Wah, kan kita anak Tuhan. Meskipun anak Tuhan juga harus survive di dalam bisnisnya. Nah, cuman bagaimana ketika survive? How to-nya Iya, ya. Jadi jangan hanya fokus hasil gitu kan ya. Betul. Ada proses gitu ya, dan proses hasil itu harusnya tidak akan menipu proses, mengkhianati prosesnya gitu ya. Lah proses inilah yang kita selalu libatkan Tuhan, selalu libatkan kebenaran firman Tuhan di sana. Kalau kita sebagai anak Tuhan gitu ya, terus berbisnis gitu kan, orang kan tetap akan look up ke kita gitu ya, ngelihat ketika apalagi jadi leader gitu kan, orang pasti akan ngelihat gitu ya. Gimana caranya, maksudnya kayak kita tuh harus jadi yang pebisnis yang seperti apa kalau kita pengen mencitrakan ada Tuhan di dalam kita, Pak? Seringkali saya menangkap kesan di dalam pelayanan saya juga ya. Banyak anak-anak Tuhan itu melibatkannya itu hanya kutipan gitu ya, seperti hanya satu. Ketika kita itu mau membuka usaha, kita mengundang syukuran, undang pendeta. Syukur pendeta, beres. Berarti saya sudah serahkan kepada Tuhan. Ya, pertanyaan saya, ketika kamu merencanakan, kamu melibatkan Tuhan nggak? Okay. Ketika kamu menjalaninya, kamu harus sukses, kamu harus berhasil. Kamu melibatkan Tuhan nggak? Kalau kamu melibatkan Tuhan, apa yang harusnya kamu lakukan? Memangnya Tuhan ngomong langsung ke kita, oh Pak Samuel buka bisnis A. Enggak kan? Kamu menggumulkan. Betul. Pak Samuel menggumulkan, Pak Samuel mendoakan mulai dari perencanaan, kemudian menyerahkannya ketika pembukaan, gitu ya. Percaya bahwa Tuhan juga akan menolong, menyertai, memimpin. Namun ketika menjalaninya, ya mungkin kita harus melihat bahwa ketika proses menjalankannya, apakah kita melibatkan Tuhan? Berarti kalau melibatkan Tuhan, pertanyaan saya adalah, tidak bisa keluar dari kebenaran firman Tuhan. Oke, semua value yang sudah ada itu dijalankan benar-benar gitu ya. Dengan segala pergumulannya. Saya tidak mengatakan ini mudah, kayak tadi ngomong kejujuran. Betul. Gitu ya. Kita mesti tulus, bersaing dengan sehat. Gimana kalau, maaf ya, pesaing kita ini tidak sehat, tidak begini. Betul. Bagaimana kita menyikapinya? Kita mesti cerdik. Tapi bagaimana kita tahu? Yang seringkali saya temukan, ya kitanya yang maaf ya, seringkali kitanya yang maunya enaknya, wis tak serakno Tuhan selesai. Tapi kita tidak mau menggumulkannya. Kita tahu di sini ada prinsip-prinsip yang diajarkan. Pertanyaan saya, apakah pebisnis Kristen, anak-anak Tuhan yang berbisnis, mencintai firman-Nya enggak ya? Okay. Membaca, merenungkannya, mengaplikasikannya. Berarti, kenapa bisa begitu? Berarti harus percaya bahwa firman ini akan memberikan prinsip yang baik. Bahkan bukan cuman urusan di dunia, kekekalan pun dia berbicara. Ya, ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita melibatkan kebenaran firman Tuhan itu, ya di situ proses itu yang akan menolong kita. Bahkan jangan ngomong ketika berhasil, ketika gagal, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Evaluasi. Oh, gitu ya. Ini kan prinsip. Betul. Berarti kan teknisnya, ya mungkin Pak Samuel juga tahu harus bagaimana, evaluasinya bagaimana, perencanaannya itu bagaimana, modifikasinya bagaimana, melihat kepada dunia usaha yang ada. Betul. Gitu kan. Kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan modifikasi, kita harus melakukan transformasi mungkin. Yaitu ilmu-ilmu manajemen keluar. Tapi firman menolong kita untuk supaya secara prinsip kita benar. Oke, mungkin kayak beberapa pebisnis Kristen tuh terjebak di, aku minta ada guidance teknis dari Alkitab. Kayak Tuhan ngomong ini tidak boleh, ini boleh. Terjebak di situ mungkin ya. Terus habis itu bingung jadinya, kok nggak ada gitu kan? Ya, saya sangat mungkin sangat mungkin itu terjadi. Tapi kalau dari saya yang sebagian besar, yang saya merasa bahwa yang pertama problemnya adalah mungkin tidak percaya. Karena
melihat dualisme, memisahkan yang kehidupan. pisah itu tadi, ya, pisah itu tadi. Namun ketika kita melihatnya dan kita percaya bahwa itu holistik, ya harusnya kita mempercayai firman ini yang akan menjadi guidance untuk kita menjalani bisnis kita. Oke. Di situ kita akan menolong kita. Ya mungkin kita tidak bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal karena kita jujur, tapi bukannya rugi loh. Ya tidak rugi kita. Tapi mungkin karena kita ini berada di track yang benar gitu ya. Ya kita survive, tetap survive. Lah berarti nilai keberhasilan itu juga harusnya kita letakkan kepada apa yang Tuhan mau. Oke, jadi kita tetap menjalaninya ya tetap Tuhan maunya apa dalam hidup kita gitu. Betul. Kan. Beberapa juga kayak fokusnya yang penting cuan gitu ya. Terus habis itu ketika ini kok enggak goal, ini kok enggak bisa, ini kenapa enggak. Padahal sebenarnya survive aja, jalan-jalan aja. Dan bahkan kalau di saya sendiri gitu ya, saya ngelihatnya ketika kita dipercayakan hasil yang lebih baik sama Tuhan gitu ya. Berkat yang lebih itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita untuk bisa jadi berkat lebih banyak lagi buat lebih banyak orang gitu. Betul. Ya seminim-minimnya kan kita akan ngitung, karyawanmu berapa? 50. Terus habis itu berapa tahun lagi jadi 100, jadi 200. Itu orang kan hanya ngelihat itu sebagai milestone keberhasilan. Ya. Cuman kalau saya ngelihatnya itu lebih pada kita dipakai Tuhan untuk bisa ngasih makan lebih banyak orang. Betul. Dan makin misalnya kayak di tempat saya banyak yang anak muda lama-lama menikah gitu kan ya. Dan karena dia bekerja dengan baik tentu income-nya juga bertambah. Dia setelah menikah punya anak ya, jadi menghidupinya sudah nggak menghidupi satu orang, menghidupi keluarga. Dan makin banyak orang lagi gitu ya. Dan mereka karena sudah dapat berkat bisa memberkatin banyak orang gitu ya. Value itu yang kadang kita saking fokus bekerjanya nggak sempat ngelihat itu bahwa kita bekerja ini juga untuk jadi berkat buat orang lain gitu ya. Betul. Dan terjebak dengan fokus bekerja cuan as pebisnis. Kadang-kadang kita jadi juga bisa lupa Tuhannya jadinya di tengah-tengah jalan gitu. Ya kalau istilah rohaninya kita lebih fokus ke berkatnya daripada sang sumber berkat. Nah, itu juga harus berhati-hati perhatikan. Tapi kalau kita lihat baik-baik gitu, Tuhan memberi arahan itu dalam kebenaran firman. Dia ada guidance yang misalnya hati-hati, tanda firman Tuhan memberi tanda awas misalnya tentang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cintanya ini apa maksudnya? Jadi dia menomorsatukan segala-galanya yang tadi cuan tidak peduli, akhirnya dia tabrak semuanya. Ya kan? Itu diingatkan, berarti hati-hati dengan ketamakan. Hati-hati dengan ingin cepat gitu ya. Ya saya ini juga jemaat tempat saya melayani juga beberapa sekian tahun yang lalu ada beberapa yang dia menerima hikmah atau pelajaran kasusnya Indosuriah. Betul ya, dengan dapat memang. Ya tapi disadari ada hal-hal tertentu yang saya bilang kepada tempat saya melayani rekan-rekan saya ini dalam satu komsel ya. Tuhan sedang ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan. Memang yang kelihatannya enak di depan ini kita mesti hati-hati, kita mesti cerdik nih. Gitu ya. Dan waktu itu kan berantai ya. Indosuriah, Narada. Betul. Nah itu kita mesti juga cerdik. Tapi sering kali kita memang tergiur dengan yang manis di depan. Ya, padahal pahit. Ya kita diajarkan hati-hati untuk tidak tamak, berarti kan. Gimana untuk tidak tamak itu kan Tuhan juga memberikan prinsipnya. Jangan kamu cuma kumpulkan harta di dunia. Hengat dan karat akan merusakkannya. Kumpulkanlah hartamu di surga. Hati-hati kamu tidak bisa menyembah kepada dua tuan. Betul. Mamon dan aku. Di sini kita tahu, kita perlu berhati-hati. Kita perlu waspada.
Dan seringkali saya menemukan bahwa bukan kegagalan bisnis yang membuat orang itu jauh dari Tuhan. Tidak sedikit justru keberhasilan bisnis membuat seseorang jauh dari Tuhan, melupakan Tuhannya ketika sukses. Tidak sedikit juga. Betul, lupa bersyukur dan tertenggelam dalam kesibukannya sendiri gitu ya. Seperti orang kaya bodoh yang ketika dia sukses, perumpamaan Tuhan Yesus, aku meletakkan jiwaku kepada hartamu itu. Tuhan mengatakan, bodoh kamu. Kalau malam ini kau dicabut jiwamu, kamu tidak dapat apa-apa. Tapi bukankah kita seringkali seperti itu ya? Fokus kita hanya berhenti di dunia. Kita cari apa yang nyaman, apa yang enak di dunia. Kita melupakan nilai-nilai kekekalan itu. Dan firman Tuhan mengingatkan hal itu gitu ya. Kita terlalu ngejar si berkatnya itu, tapi kita lupa bahwa yang ngasih berkat ini siapa kan gitu. Tapi baik ya, seperti Pak Samuel tadi mengatakan bagaimana bisa menjadi saluran berkat ya kepada banyak orang ketika bisnis itu maju, ketika bisnis itu berkembang. Saya rasa ya firman Tuhan juga mengatakan ya di Kolose bagaimana perlakuan Tuhan terhadap hamba, bagaimana hamba itu bertanggung jawab kepada tuannya. Itu kan seperti guidance untuk kita ini. Untuk menjalaninya harus bertindak adil. Misalnya kita sebagai pimpinan atau bos, bagaimana kita bertindak adil, bertindak benar kepada orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Kita menghargai mereka. Itu nilai-nilai itu akan menjadi saluran berkat. Dia orang anak Tuhan. Disitulah kita menjadi saluran berkat dengan lingkungan kita yang ada. Dan mungkin kalau misalnya kita sebagai gereja gitu ya, kita ngelihat misalnya kita ada umat yang berbisnis dengan ups and downs-nya gitu ya. Peran gereja yang bisa untuk membantu pebisnis ini bisa seperti apa ya Pak? Seperti yang saya katakan tadi ya, gereja mungkin GKI ini agak mirip lah ya dengan Kalam Kudus. Kadang-kadang kita ini tanpa sadar agak sungkan ngomong berbicara soal uang, berbicara soal bisnis. Ya, kayak tabu gitu ya. Kayak tabu. Padahal kita harus menyadari bahwa seperti saya katakan 25 kali lebih Tuhan Yesus berbicara soal uang, kekayaan, harta. Berarti itu penting. Saya meyakini bahwa gereja harus mengajarkan dengan baik tentang harta, uang, bisnis itu. Apakah lewat seminar, apakah lewat lokakarya, kehidupan orang yang mungkin sudah sukses, dia bisa membagikan, bisa sharing, yang mencintai Tuhan. Ya ini harus betul-betul ada wadahnya, ada community-nya gitu. Betul, bahkan menurut saya mimbar pun minggu tidak terlalu sering, tapi harus berbicara tentang bagaimana kehidupan di dalam konteks dunia usaha. Ada mungkin dalam 1 tahun bisa membagikan itu, tidak terlalu sering tapi 1, 2, 3 kali. Itu sesuatu yang penting. Bahkan kalau di tempat saya melayani, kita mengambil keputusan bahwa di dalam konseling pranikah ada sesi yang memang berbicara soal bisnis, soal uang. Bukan cuma dunia usaha, tapi juga mengelola keuangan. Ya. Di sini ada juga untuk. Karena itu kan memang kita ini kadang-kadang, saya sebagai hamba Tuhan ya secara full time. Mungkin yang saya harus berhati-hati adalah yang saya pikirkan cuma soal pelayanan. Ayo Pak Samuel, ayo pelayanan, ayo pelayanan. Padahal bagi saya kehidupan pekerjaan Bapak, bisnis Bapak itu pelayanan enggak? Pelayanan juga. Harusnya menjadi concern saya juga kalau seandainya saya mengembalakan Bapak dalam konteks sebagai pimpinan rohani, sebagai rohaniwan. Itu juga sesuatu yang penting yang harus dibina, yang harus diarahkan. Jangan sampai Bapak tinggal terus karena pelayanan pekerjaan Bapak, ya kan? Dan
Bukan tidak ada yang demikian, ada. Meskipun yang sebaliknya juga ada. Yang cuan terus lupa dengan kehidupan pelayanan. Itu juga mungkin kita perlu menyeimbangkan. Kayak nyeimbanginnya itu kan kadang itu yang susah gitu. Betul ya. Kalau bicarain ini, saya jadi ingat seringkali kita itu melihat mana yang jadi prioritas, kita hierarki seperti tangga. Oh, yang utama, yang paling nomor satu harus diprioritaskan keluarga. Terus di atas setelah keluarga, hierarki yang kedua, tangga yang kedua, pekerjaan. Terus pelayanan. Saya kurang setuju dengan konsep seperti ini. Saya lebih setuju dengan lingkaran. Di tengahnya, pusatnya ada lingkaran kecil. Itu Tuhan. Di lingkaran yang besar itu dibagilah dengan seimbang. Keluarga, pelayanan, dan pekerjaan. Ketiganya penting. Yang utama adalah Tuhan. Ada waktu-waktunya mungkin Pak harus berani mengatakan misalnya. Karena begitu sulit situasi di keluarga misalnya. Boleh nggak saya mengambil cuti sejenak untuk pelayanan saya? Karena saya harus konsentrasi dengan istri saya. Ya. Itu pergumulan dengan Tuhan secara pribadi. Ada waktu-waktunya istri mengerti kondisi bahwa harus ini membutuhkan pelayanan. Bapak harus mengambil, harus berbicara dengan istri. Aku ini malam ini mesti pelayanan. Didoakan bersama, oke Pak. Ya, mungkin waktu itu sedang hamil misalnya gitu ya. Tapi harus melakukan itu. Ini dibicarakan karena yang utama adalah Tuhan. Yang tahu berarti yang bisa menjawab siapa? Orang yang bersangkutan. Tidak ada rumus yang mengatakan, oh enggak, harus keluarga dulu, harus enggak. Itu tergantung pergumulan, bagaimana Bapak berdoa, kita masing-masing kita berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Saya pernah sekian tahun yang lalu, saya punya pelayanan, saya ada kerja sendiri, ya toh, maksudnya saya ada bisnis. Hari itu saya harus KTB, saya harus memimpin kelompok kecil. Besok mungkin istri saya lagi hamil. Saya meminta maaf karena istri saya goyang. Dia merasa saya butuh untuk saya temani. Saya menunda pelayanan saya, KTP saya. Boleh nggak besok kita undur? Tapi pernah dalam satu waktu hal yang mirip. Istri saya bersedia untuk driver yang mengantar dia. Serius ini. Dan saya memimpin. Yang tahu hanya saya dengan istri saya. Menggumulkannya. Mana yang lebih penting? Saya percaya Tuhanlah yang penting. Ya. Tidak bisa dijudge. Wow, kok Pak Jimmy kok meninggalkan istri gitu. Yang tahu saya dengan istri. Pak Jimmy kok mengutamakan keluarga, pelayanan ditinggal-tinggal. Yang tahu kita sama dengan usaha. Ketika kita menyeimbangkan itu. Ya, kadang kan orang lihatnya kayak, kamu kok mentingin itu, mentingin ini gitu kan. Betul. Salah satu cara yang saya pakai lebih ke kalau memang urgent banget atau mau nggak mau harus saya, ya berarti harus ada saya di situ gitu. Betul. Kalau memang misalnya kan kelihatan kebutuhannya seperti apa. Kalau enggak, saya gampangnya siapa yang minta duluan kan, siapa yang janjian duluan tuh buat saya paling gampang. Karena kan itu jadi ya saya sudah janji. Gitu. Kalau sudah kosong mengiyakan pelayanan udah janji, kecuali tiba-tiba ada yang benar-benar urgent banget. Nah, itu baru tuh switch. Dan kadang ya bisa jadi malah yang dikorbankan ya diri kita sendiri gitu kan ya. Kayak membagi waktu untuk menyeimbangkan tiga tadi itu yang nggak segampang itu. Betul. Dan ya bisa jadi burnout juga gitu. Mungkin ada gimana caranya supaya bisa nggak gampang burnout itu? Ya kalau yang sekarang ini kan sedikit-sedikit healing. Ya kita ini butuh ketangguhan ya. Kalau saya melihat memang kita ini butuh, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita ini fisik ini butuh istirahat. Betul. Jadi memang ada waktu-waktunya kita ini yang
kita ini perlu supaya tidak burn out, kita ini perlu refresh, kita ini perlu retreat sejenak. Kerohanian juga gitu, kita ada seringkali istilah retreat begitu ya. Itu sesuatu yang harus kita memang rancang, dan kitalah yang tahu kapan kita itu ada titik-titik jenuh kita ya. Ya, ketika kita itu berbisnis, melakukan, ada titik-titik di mana kita memang harus retreat sejenak, menenangkan. Ya, kalau salah satu kekuatan yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah bagaimana Tuhan Yesus itu konsentrasi dengan kelompoknya dia, kecilnya dia, 12. Ya, saya menyarankan ya, sebagai anak-anak Tuhan, beradalah dalam komunitas yang sehat. Ya. Dan disitulah mungkin kita akan bisa menerima masukan, saling memberi dukungan. Di situ kita bisa punya rekan-rekan yang akan menolong. Bahkan mungkin kita tidak tahu, dia bisa memberitahu, oh Pak Samuel, kamu mungkin jangan-jangan perlu retreat sejenak. Keluar berdua sama istri deh, pergi batu ya, pergi kemana. Untuk ada orang, ada kebenaran firman Tuhan. Jadi ya, saya seringkali merasa salah satu yang efektif itu seperti teladan Kristus. Bagaimana dia membagikan seluruh waktunya kepada para muridnya. Dan disitulah kekuatan itu ada. Bagi saya ya, punyalah satu kelompok yang teman-teman gitu ya, rekan-rekan. Dan kelompok ini macam-macam ya, ada yang karena sama-sama pengusaha gitu bentuk, itu baik juga. Ada yang, atau kalau di GKI di Resut ini bisa wilayah karena berdekatan, bisa hobi gitu ya, karena apa, suka apa gitu ya, terus menjadi kelompok yang saling menguatkan, yang sehat. Ya, menurut saya itu yang efektif. Kalau yang lainnya ya kita mengerti lah secara teoritis, kita mesti retreat, kita mesti mungkin menenangkan diri, menarik diri, menenangkan diri gitu ya, melakukan sesuatu yang kita senangi untuk supaya menghilangkan rasa jenuh tadi. Tapi kelompok ini menurut saya juga sesuatu yang baik ya. Betul. Kalau di GKI Resut ada kelompok kecilnya namanya Life Group. Itu memang berdasarkan wilayah. Ada yang benar-benar pure wilayah, ada yang memang secara kita istilahnya ini season of life sih. Season of life-nya berdekatan. Karena kalau ngomongin umur kan belum tentu. Misalnya dia nikahnya lebih telat, yang ini nikah duluan kan bisa. Tapi season of life, dan itu buat saya pun cukup membantu karena yang ada yang misalnya udah nikahnya nih sama-sama baru nikah, terus yang satu punya anak duluan, akhirnya belajar sama yang itu gitu kan, gimana balancing. Yang satu kerja karyawan, yang satu business owner. Akhirnya ketika sharing, kadang tuh sudut pandang dua ini kan beda gitu ya. Karyawan punya sudut pandang, bosku kok gini ya gini. Padahal ketika mungkin dia cerita sama temen kelompok selnya yang business owner, dia bisa dapat POV-nya kalau dari bos itu ngelihat case itu kayak gimana. Dan akhirnya jadi bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi ngerti gitu. Akhirnya menjalani pekerjaannya jadi bisa lebih ada damai sejahtera gitu kan. Dan kalau ngomongin menjalankan bisnis bersama dengan Tuhan, jadi ini kan jadi sebuah holistik ya. Udah enggak lagi berbisnis sendiri, bertuhan sendiri, tapi menjalankan bisnis bersama dengan Tuhan. Salah satu pengalaman yang saya terus alami itu adalah Tuhan selalu bawa hal-hal yang di luar pemikiran kita gitu ya. Kadang plan benar-benar sudah dihitung mau dengan matang, tiba-tiba bisa benar-benar udah nggak sesuai plan. Kelihatannya kayak wah ini shit happen banget nih. Benar-benar hal yang terburuk terjadi, tapi ternyata itu Tuhan pakai buat bisa lebih jadi berkat buat lebih banyak orang, dan kitanya pun malah nggak masuk akal. Oh ternyata ini yang itu, Tuhan mau gitu. Hari ini out of nowhere tadi pagi saya lagi renungan gitu ya. Terus ada yang renungannya tuh ngomongin tentang Yudas Iskariot sebenarnya. Ada point of view baru yang saya lihat, kayak si 30 keping perak yang dikasih itu kan sebenarnya bukan nilai yang besar sebenarnya. Kalau lihat di Keluaran itu kan cuman buat gantinya hamba yang keseruduk sapi. Bukan hal yang kaya, dan dia kan bendahara kan.
dia bisa ngambil berapa dinar lah waktu itu, yang harusnya kalau dia mau korupsi ya memang dia jahat, itu bisa lebih dari itu. Tapi dia cuma dibayar segitu untuk menyerahkan gurunya yang jalan sama dia gitu. Dan salah satunya yang kelihatan di situ adalah mulai adanya perbedaan value antara Tuhan Yesus sama dia. Ketika dia pure logic mikir duit, cuan nggak cuan, tapi Tuhan menjalankan pelayanannya tidak berdasarkan itu, tapi berdasarkan kasih, dan Tuhan mau ngasih orang. Salah satu triggernya kan ketika minyak narwastu dipakai buat membasuh kaki itu kan. Ya kan dia yang ke-trigger, ini mahal loh ini. Pemborosan ini. Terus Tuhan ngomong enggak kan gitu. Itu yang ngelihatnya di renungan tuh, apa jangan-jangan ada orang-orang yang memang mungkin ngelihat jalan Tuhan ini enggak masuk sama logika dan hitung-hitungannya dia, menyebabkan dia jadi marah sama Tuhan. Dia, dan lebih jahatnya, dia bukan yang kalau dia langsung kabur pindah agama atau apa gitu, mungkin ya sudah kayak tidak terjadi apa-apa, tapi dia tetap ada di dalam, tapi bersungut-sungut terus sama Tuhan. Malah dia membenci Tuhan dan pada akhirnya malah menjual Tuhannya gitu ya. Dan itu bisa terjadi di pekerjaan, bisa terjadi di gereja juga. Betul. Gitu ya. Benernya beda value gitu. Tapi dia sengaja ngerogoti bisnisnya itu dari dalam. Misalnya ada partner, mungkin dia nggak cocok, terus ini yang satu berjalan dengan Tuhan kalau mau ngomong apa dia melakukan dengan kasih, bisa ngasih apa, ini kok kayak nggak masuk akal, tapi dia pure hitung-hitungan, akhirnya jadi sakit hati dan malah jadi chaos juga gitu. Konkretnya peristiwanya Yudas mestinya juga tercermin kepada sejak zaman itu ketika para pemuka agama memakai agama untuk keuntungan pribadi, untuk bisnis. Karena itulah diporak-porandakan sama Tuhan. Betul. Bait Allah. Betul. Itu kan menjalankan ritual-ritual agama, tapi demi keuntungan pribadi. Betul. Itu yang ditegur sama Tuhan. Dan itu berarti sejak dulu sudah ada. Dan gereja harus mewaspadai ini. Betul. Dan yang melakukan itu, maaf loh ya, bukan orang awam. Orang yang tahu firman, pegang Taurat itu. Ahli Taurat, imam besar, semuanya itu ada di situ. Berarti kalau ngomong begini, bukan cuma pergumulan tentang cuan tadi ya, lebih ke berkat dibandingkan kepada sang pemberi berkat. Itu bukan hanya di dunianya pekerjaan atau bisnis seperti Pak Samuel, tapi di dunia saya sebagai rohaniwan. Itu juga sesuatu yang perlu diwaspadai. Karena contoh itu sudah ada di zaman Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat perkembangan gereja hari ini, saya juga merasakan gereja perlu waspada dan berhati-hati. Beberapa tahun lalu saya sempat ada yang nawarin, mau nggak Co Yesu? Karena kan ngelihatnya mungkin karena saya pelayanan, ngerti jeroan gereja, cara misalnya kalau nge-build gereja itu apa aja. Saya bisnis juga, ayo buka ini. Ya kalau diomong caranya gimana sih saya tahu sih, apalagi saya di dunia kreatif gitu ya. Nge-branding orang, nyiapin untuk jadi, ya kan gimana pun sosok, ngelihat sosok di pendeta yang karismatik, yang apa itu akan menarik banget nih, bisa menarik umat kita, sedangkan itu bisa disetting. Dan apakah skillnya bisa nyeting orang? Bisa saya, karena emang kerjaannya kan untuk brand gitu ya. Kalau diganti untuk pendeta, untuk gereja ya bisa aja, tapi pada akhirnya ketika diajak kayak gitu, ya emang saya mau kayak gitu ke Tuhan kan gitu. Akhirnya betul. Ya hati saya yang bilang bahwa ini nggak bener gitu. Apakah bisa cuan? Oh, cuan banget itu. Karena income-nya nggak ada pajaknya itu. Kalau ngomong hitung-hitungan itu income nggak ada pajak itu. Ya mungkin kita perlu waspada ya. Maksudnya kan akhirnya tergantung kepada motivasi ya. Tergantung ke motivasi kita. Makanya itu buat saya
kita ini sudah diberikan batasan-batasannya, kayak aturan mainnya lewat kebenaran firman Tuhan. Itu tentang cinta uang tadi, tentang bagaimana kita mengumpulkan harta di surga. Nah, kalau ada praktis-praktisnya, kita kadang-kadang, saya itu seringkali juga senang kalau ngobrol dengan teman-teman yang bisnis ini, adalah cerita bagaimana Yusuf, gitu ya. Tuhan, mereka boleh kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan itu mereka-rekakan untuk memelihara kehidupan satu bangsa lewat perjalanan yang berulang. Nah, kadang-kadang saya juga mengajak teman-teman ini untuk ngelihat ketika masa kemakmuran 7 tahun itu ditabung, jangan diambur-amburkan, karena mungkin dalam hidupmu akan ada 7 tahun kekeringan. Dan di sini ya, jadi bijaklah mengatur keuangan. Itu kan mestinya prinsip-prinsip dari cerita itu, ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Betapa banyak orang gagal menata hidupnya, bukan karena gagal bisnisnya, tidak, tapi gagal mengatur keuangan. Bisnisnya cuan, tapi dia lebih besar pasak daripada tiang. Nah, itu membuat hancur akhirnya, membuat sepertinya bisnisnya yang gagal, padahal bukan. Ada hal tertentu, manage-nya yang salah. Manage pribadi tentang keuangan, mungkin dia sudah benar manage ini, betul, perusahaannya sudah benar, tapi manage-nya. Jadi itu satu utuh yang harus gereja harus terlibat di situ ya, menurut saya. Seringkali gereja ini pokoknya rohani dok, gitu tanda kutip ya. Ya saya mau gimana ini, mau Paskah, mau ini temanya begini gitu ya. Ya saya merasa itu tidak salah. Ya, tapi ya tadi kayak ada kelompok kecil yang sesuai gitu ya, kelompok. Ya ini harusnya jadi apa? Jadi perhatian yang jadi sesuatu yang sangat diperhatikan, karena disitulah pergumulan hidup dari jemaat ini real. Ya betul. Ya ini yang harus ditolong, ini yang harus Jadi kayak bikin kelas-kelas coaching itu bukan sesuatu hal yang kayak, oh ini kamu kok, ini gereja loh, kamu kok urusin duit. Betul. Bahkan perlu. Kan tidak jarang juga, ya mungkin kalau saya sebut nama jadinya Pak Samuel tahu, tapi kan beberapa gereja kan mengundang Warren Buffett-nya Indonesia. Nah saya tahu, kebetulan itu sesinode dengan saya, jadi saya kenal cukup baik. Dia ngadain seminar. Saya rasa ada baiknya gereja tahu tentang dunia saham. Mana yang dalam tanda kutip, mana yang haram, mana yang halal, dalam arti begitu. Nah, saya sebagai rohaniwan juga saya mengarahkan jemaat saya, lihatlah dengan baik. Untuk supaya kita ini punya gambaran yang jelas tentang bagaimana memanage keuangan, bagaimana melihat peluang investasi. Itu baik. Mana yang ini hati-hati, ini tidak boleh gitu ya. Ini kayak judi misalnya gitu kan. Tapi mana yang investasi yang baik? Ya saya nggak tahu kalau Pak Samuel. Tapi bagi saya, kalau kita mau investasi terus jatuhnya ke deposito, kok saya rasa kita kurang cerdik ya. Ya, dengan bunganya cuma segitu ya. Kurang cerdik. Ya kita harus membuka mata. Saya tidak mengatakan itu salah, enggak. Tapi bukalah mata dengan baik. Cintailah firman-Nya. Mohonlah Dia memberkati apa yang kita pergumulkan. Ya, itu part of menjadi cerdik seperti ular kan. Betul. Sebenarnya. Kalau enggak ya kita akan kalah sama dunia. Betul. Kita akan kalah terus. Karena itu Tuhan juga mengingatkan loh, anak-anak terang ini kalah terus. Gitu loh. Ya, karena apa? Ya karena itu tadi. Kita lupakan faktor cerdik tadi. Faktor bagaimana bisnis itu kita juga harus rajin ya. Kalau pepatah yang mengatakan kalau burung yang terbang pagi dapat cacing yang lebih besar. Berarti kan kalau kamu rajin, ya kamu akan mendapatkan itu. Gitu ya. Bukan soal bangun paginya, tapi rajinnya. Karena sekarang banyak anak muda yang juga kerjanya malam-malam ya. Betul. Bangunnya siang. Bangunnya siang, tapi malamnya tuh lebih malam lagi. Betul gitu. Beberapa kawan saya juga bekerja di jemaat saya juga bekerja dengan pihak asing. Jadi jamnya terbalik. Berbeda, betul. Nah, dan dia mendapatkan itulah bagian daripada rajin. Jangan taruh telur di
satu keranjang. Satu keranjang, betul. Itu kan sesuatu yang kita tahu lah. Ya mari kita cerdik untuk itu gitu. Dan gereja untuk membekali itu juga bukan hal yang salah gitu kan ya. Betul. Ya undanglah orang-orang yang misalnya mencintai Tuhan. Ya. Bisnisnya baik. Apakah dia tidak pernah bergumul? Pasti pernah bergumul. Dia bisa sharing pergumulannya dan mungkin ada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan yang sama. Tapi dia sudah lewat nih. Ya. Caranya gimana? Caranya? Meskipun ya mungkin itu akan menolong kan. Biasanya pengalaman orang itu kan akan itu dia sudah melewati pengalaman itu 10 tahun lah. Kita ini cuma belajar 1-2 menit. Itu oh gini ya berarti kan gitu. Tinggal kita bagaimana kita menjalankannya. Ya. Kadang tuh juga salah satu kalau orang bisnis itu kan terutama yang baru mulai kesalahan yang paling mendasar adalah menggabungkan duit pribadi dengan duit bisnisnya. Itu pengelolanya. Itu yang kadang orang ya pokoknya baru mulai dicampur aja terus habis itu nggak karu-karuan tuh. Habis itu lupa mana uang yang harusnya itu masuk modalnya juga ada di situ. Iya, nggak tahu, nggak karu-karuan. Nggak karu-karuan. Padahal hal-hal itu ya sangat gampang kalau kita misalnya gereja mau bikin pembekalan untuk how to start a business atau apa kayak gitu, itu pun bisa gitu ya. Ya, jadi saya rasa itu mestinya menjadi satu kalau boleh saya mengatakan harusnya itu jadi bukan satu program yang bisa diadakan atau tidak diadakan. Saya kok berani mengatakan wajib diadakan. Must to have gitu ya jadinya. Iya. Sesuatu yang harus ini kehidupan jemaat. Jemaatmu kamu suruh pelayanan, saya misalnya Pak pelayan. Padahal pekerjaan Anda sedang enggak karu-karuan. Iya. Menurut saya akan mengganggu pelayanan. Terus kita karena kita rohaniwan terus ya enggak apa-apalah kamu harus ikut Tuhan, setia begitu. Itu sesuatu yang lain pergumulan. Tapi ini harus diselesaikan juga. Gereja nggak bisa apa-apa sih, nggak bisa intervensi. Tapi gereja bisa memberikan kekuatan, memberikan panduan lewat konektivitas. Ya, mungkin saya bisa mengenalkan gitu kan, mengenalkan dengan orang yang ada di jemaat. Oh, Pak Samuel, mungkin kamu bisa ketemu ini loh. Mungkin kamu bisa ketemu ini kalau ada persoalan kamu misalnya bersangkut paut hukum ini kita punya lawyer yang baik. Ya, gitu kan. Dan itu terjadi di tempat saya melayani. Ada seorang yang misalnya bisnis apa gitu ya, karena dia korden gitu ya. Ya terus ada orang satu korden. Ya itu sesuatu yang baik kan. Gitu. Bisa saling konektivitas gitu. Membuat bertumbuh bersama. Betul. Ketika ada masalah juga sama. Kebetulan di tempat saya juga ada orang yang pengacara yang baik. Ini ada persoalan bisnisnya. Saya bilang, ini bisa dipercaya anak Tuhan. Jadi kamu konsultasi ya. Ya. Kamu akan sulit. Ya konektivitas dibangun itu gereja wajib. Bahkan salah satu gereja cukup besar di Malang. Itu memberi pengumuman. Di jemaat kami ini gitu ya, ini si A ini bisnisnya ini, si B itu diumumkan. Rutin diumumkan. Ya mungkin kalau saya nggak tahu GKI kalau di Kalam Kudus tidak sampai segitunya itu. Ya. Tapi konektivitas itu tetap kita bangun. Kita tahu ini grup-grup ini ada siapa. Kalau kreatif kayak misalnya di industri kreatif itu ada Bapak gini. Jadi kalau ini yang butuh, ini kontak ini loh. Nah, bisa tahu mungkin. Ya itu akan menolong ya saling. Dan gereja harusnya mengambil peran itu. Peran untuk membangun konektivitas, bukan join loh ya. Betul. Nah, karena join ini kok ujung-ujungnya saya khawatir ya. Jadi ikut cari cuan ya. Tapi ya ini konektivitas. Ini butuh, aku ini butuh ini Pak Jimmy. Loh, kamu bisa menghubungi Pak Samuel loh. Untuk ini kreativitas ini. Tidak ada nomornya. Ini nomornya, kontak sendiri ya. Nah, itu peran gereja. Dan juga mempersiapkan orang-orang yang mau bekerja maupun yang mau berbisnis kan gitu kan. Saya rasa banyak ya misalnya bisnis online atau rekan-rekan yang memang sudah sukses dengan bisnis online-nya gitu, dia bisa memberikan bisa membagikan pengalaman membagikan pengalaman keberhasilannya dia bagaimana. Saya rasa itu baik. Bahkan bisa juga pengalaman kayak menjalankannya bersama dengan Tuhan, ups and downs-nya itu bisa jadi motivasi juga buat orang-orang yang sedang dalam struggle.
supaya ndak ngelihat enak itu. Ya. Ada proses, ada struggle yang memang harus itu wajar yang harus dilewati. Kamu bertahan loh. Ini kamu harus begini ya. Itu kan akan menolong. Iya ya. Betul. Ternyata Bapak dulu juga struggle gini. Oke. Saya ada semangat. Saya mesti ngelewati ini berarti ya Pak ya. Gitu. Saya rasa itu baik. Dan gereja wadahnya di situ salah satunya, bukan satu-satunya. Kalau satu-satunya ya gereja yang bahaya. Bahaya. Itu salah satunya untuk menolong jemaat, yang membangun jemaat. Ya. Begitu ya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Jamie. Ya, ini sudah semoga jadi insight baru juga ya buat teman-teman yang menonton penamaan ajaran kali ini. Mungkin sebelum kita tutup kali ya Pak ya. Mungkin ada buat teman-teman yang masih punya struggle untuk menjadikan berbisnis dan bertuhan ini jadi sebuah kesatuan holistik, itu ada message mungkin yang bisa disampaikan biar mereka benar-benar bisa menjalaninya gitu ya. Ya mungkin ada beberapa tips ya buat saya untuk ketika kita itu berbisnis. Seringkali kan kita ini takut melibatkan Tuhan karena kita memisahkannya dunia. Saya ingin meyakinkan siapapun yang memulai bisnis, percayalah bahwa Tuhan itu yang berdaulat total. Karena itu libatkanlah Tuhan. Contoh paling mudah ada 2 tips. Yang pertama, Tuhan mengatakan bahwa Dia itu melayani, bukan dilayani. Pakailah prinsip melayani dalam Anda berbisnis. Layanilah. Prinsip itu layanilah rekan bisnis Anda, customer. Punyalah hati yang melayani. Pasti tidak ada orang yang tidak suka kalau untuk dilayani dalam tanda kutip. Tapi jangan kamu yang mau dilayani. Itu satu prinsip yang mestinya sederhana bisa kita tetapkan. Apapun bisnis Anda. Apapun bisnis kita, harusnya kita, kalau kita punya hati yang memang mau melayani, melihat bukan cuma cuan, memberikan sesuatu yang baik, mau jadi saluran berkat, menolong. Ya, bagaimana kita, customer kita bukan cuma kita layani dalam tanda kutip ketika berbisnis, tapi kita tahu hari ulang tahunnya, ketika kita tahu keluarganya, dan kita dengan tulus melakukannya, tentu akan baik. Yang kedua, kita tahu bahwa uang itu ada mamon di sana. Dan jelas Alkitab mengatakan, hati-hati, kamu tidak bisa kepada dua tuan ini. Kamu menyembah 2 tuan, kamu mesti memilih. Tuhan mengingatkan tentang kekayaan, tentang harta. Salah satu yang bisa mematahkan mamon itu adalah murah hati, mau memberi. Memberi itu bukan berarti cuman ke gereja, tapi seperti yang Bapak tadi cerita, ke anak buah, orang-orang yang kita koordinasi, perhatikan. Berikanlah bagiannya dengan adil, dengan baik. Mau memberi, kemurahan hati itu membuat kita akan meletakkan harta itu menjadi nomor 2. Karena kita tahu sesungguhnya cuman titipan Tuhan. Semakin kita pelit, semakin kita memegang itu, kita akan semakin tidak pernah puas. Harta itu akan seperti monster yang terus minta makan. Sampai kapan kita tidak akan pernah puas. Karena itu untuk mematahkan, menghancurkan monster itu, murah hatilah. Berilah, jadilah saluran berkat. Melayani dan memiliki hati yang murah mau hati. Memberi, murah hati. Mungkin itu yang bisa menjadi menolong kita. Menjalani bisnis bersama dengan Tuhan gitu ya. Udah bukan lagi bisnis sendiri, Tuhan sendiri, tapi menjalankan bisnis bersama dengan Tuhan gitu ya. Puji Tuhan. Mungkin kita bisa tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami berdua berdialog tentang bagaimana bisnis, bagaimana hidup di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menolong kami untuk melihat
sebagai satu bagian yang utuh, bukan terpisahkan antara kehidupan bisnis maupun kehidupan ketika kami sebagai anak Tuhan. Tapi itu ada dalam satu kesatuan dan Tuhan yang akan menolong kami. Berkatilah apa pembicaraan kami ini untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul di dalam bisnis mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, karena kami percaya di dalam kedaulatan-Mu, Engkau yang sanggup Tuhan memimpin, menyertai dan menuntun, melewati begitu banyak hal, melewati begitu banyak proses, dan melaluinya hidup setiap anak-anak-Mu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jamie, kita benar-benar, saya juga belajar banyak hari Sama. ini, dan bagaimana bisa menjalani itu bersama dengan Tuhan dan terus konsisten juga. Bukan cuman sekarang habis nonton ini mungkin ya terus semangat gitu ya, tapi tetap bisa konsisten gitu ya. Ya semoga rekan-rekan yang menonton juga bisa mendapat berkat juga dari tayangan kali ini. Ya Tuhan menolong setiap kita ya. Baik, terima kasih semua, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.